wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Widya Bestari. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jalan Pekalongan. Kebetulan saya dari Prodi Sarjana Pidana semester 3. Nah, di sini saya akan memberikan edukasi dan konseling informasi mengenai mental health dan cara untuk menanggulangi bunuh diri. Nah, untuk mental health sendiri ini merupakan kemampuan untuk menghadapi stres, terus mengembangkan potensi diri dan berkontribusi pada saat berkomunikasi. Nah, untuk seseorang dari aspek kesehatan mental sendiri ini ada keseimbangan emosi, kognitif seperti berpikir jernih dan mengambil keputusan, terus ada sosial seperti berinteraksi pada saat ini ya. Nah, terus yang keempat ini ada fisik seperti kesehatan tubuh dari usul pola sampai usul kaki. Terus ada kesehatan spiritual mengenai keyakinan dan agama. Nah, untuk cara meningkatkan kesehatan mental sendiri ini seperti berolahraga secara rutin. Untuk para remaja ini biasanya 1 jam sehari untuk olahraganya. Terus untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan teratur. Untuk tidurnya juga biasanya secara teratur 7 jam selama 1 hari. Nah, untuk meditasi atau relaksasi juga bisa dilakukan pada seseorang. Terus berbicara pada teman ataupun keluarga, jadi jangan bicara sendiri, nanti kayak orang gila ya guys ya. Gila lah ya. Iya. Nah, untuk yang selanjutnya ini mengembangkan hobi dan minat. Nah, pasti teman-teman kan punya hobi dan minat sendiri, nah itu bisa dikembangkan. Nah, terus ini pentingnya kesehatan mental sendiri ini ada yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup dan potensi pada diri kita. Nah, untuk yang kedua ini mencegah penyakit penyakit mental seperti stres dan yang lain-lain. Terus yang ketiga ini meningkatkan produktivitas kita selama beraktivitas sehari-hari. Terus yang keempat ini membangun hubungan yang sehat pada masyarakat sekitar, baik teman ataupun keluarga. Yang terakhir ini mengurangi stres dan kecemasan. Nah, untuk mengurangi stres dan kecemasan sendiri ini bisa dilakukan dengan cara yang tadi ya, olahraga, terus mengembangkan minat kita, bersosialisasi dengan masyarakat di sekitar dan keluarga. Nah, untuk faktor bila kita mengalami kesehatan mental sendiri ini ada faktor resikonya seperti faktor risiko bunuh diri. Terus untuk faktor risiko bunuh diri ini ada beberapa ciri-cirinya dan memfaktori hal tersebut. Ini yang pertama ada status perkawinan, terus yang kedua ada jenis kelamin, yang ketiga ada usia. Ini usianya biasanya usia remaja ataupun lanjut dewasa. Nah, untuk selanjutnya ini masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir itu pada umur 19 sampai 20-an itu termasuk masa dewasa akhir. Untuk remajanya itu dari umur 13 sampai umur 17 tahun. Terus yang selanjutnya ini ada status sosial ekonomi. Ini biasanya mungkin mbak-mbaknya kepikiran mengenai pendidikan, uang bayar sekolah, dan pekerjaan dan yang lain-lain. Nah, ya seperti itu. Terus adapun faktor yang lainnya seperti faktor psikologis itu kemungkinan bawaan dari kepikirannya atau memikirkan yang mungkin ada beban dari keluarganya, entah itu adik ataupun orang tua. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya. Mungkin untuk jawabannya sekiranya saya bisa menjawab akan saya jawab. Ya, siapa yang mau bertanya? Apa? Iya. Oke.
mau nanya ya, mungkin bisa lebih diperinci lagi gimana kalau misalkan kita itu menghadapi situasi yang stres berlebihan sampai depresi, sampai takut ketemu dengan orang-orang sekitar. Nah itu bagaimana cara tanggapan untuk orang sekitar biar membantu orang itu? Untuk mengatasi hal tersebut itu dari diri kita sendiri, kita bisa menerapkan pola hidup sehat seperti kita berolahraga, terus aktivitasnya kita juga bisa dinamakan aktivitas produktif itu membagi antara waktu belajar, bermain, dan bergaul dengan masyarakat, itu bisa dibagi waktunya. Terus untuk kesinambungannya sendiri, untuk masyarakat berkontribusi pada diri kita itu biasanya dengan cara kan ada tuh seseorang yang memang kita mengajak kita untuk bersosialisasi dengan masyarakat seperti menjadi kepanitiaan masyarakat ataupun organisasi di masyarakat. Lagi saya izin bertanya ya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang mental health. Maksudnya dari saya kan pernah mengalami, jadi kan saya ingin bertanya tentang kayak dalam pertemanan lah, bisa dibicarakan dalam pertemanan. Kalau kita jadi orang yang nggak enakan, cuma kalau masalah kalau kita diomongin orang atau diomongin teman, kita tuh nggak bisa kayak nggak difikirkan, itu pasti kepikiran terus, padahal itu yang nggak kayak omongan yang berlebihan tuh. Cuman itu kan kalau omongan seperti kan bisa masuk ke hati apa enggak kan terserah dari kitanya ya. Itu solusinya bagaimana buat kita nggak kepikiran yang berlebihan dalam hal berpikiran omongan pada orang lain. Untuk hal tersebut kan berarti itu udah diri kita sendiri yang mungkin berpikiran omongan orang lain langsung dipikirkan, enggak cuman beberapa jam atau beberapa hari lah, biasanya kan berkelanjutan. Nah itu kemungkinan bisa membawa diri kita itu pada ya pertama mungkin akan sakit dia. Kalau misal terus berpikir nanti kan kesehatannya akan menurun, nah itu akan menyebabkan sakit. Terus untuk cara menanggulanginya sendiri itu biasanya kalau misal kamu punya teman buat cerita itu bisa diceritakan, mungkin yang orang yang kamu percaya ibaratnya seperti orang tua ataupun sahabat kamu. Nah kalau sahabat kan mungkin kita belum tentu bisa percaya banget, nah mungkin itu bisa diceritakan itu keluh kesahnya sehari itu gimana, kira-kira ini tuh apa namanya, kondisi ini tuh saran, kan biasanya orang tua itu memberikan saran untuk anaknya yang terbaik. Nah mungkin itu saja yang bisa diambil dari orang tua kita. Nah kalau misal kembali lagi kepada diri kita, kalau misal bawaan kita memang yang kepikiran, nah itu bisa diganti dengan kamu berkegiatan ataupun misalkan kalau zaman sekarang nih main dengan teman-temannya. Enggak. Ya udah. Matiin dulu Pak. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.